Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya dengan Uki. Dan di video kali ini mau membahas tentang kasusnya Vina ya. Kelanjutan kasusnya Vina nih guys. Wah, seperti apa kelanjutannya? Sebelumnya bantu subscribe channel Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru tentang kasus ini guys. Yuk kita langsung aja lihat videonya guys. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Tim gabungan di Treskrim Polda Jawa Barat dan Bareskrim Mabes Polri berhasil menangkap Peggy Setiawan alias Perong pada Selasa malam di Kota Bandung, Jawa Barat. Selama berada di Kota Bandung, pelaku Peggy bekerja sebagai tukang bangunan. Saat ini Peggy masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Polisi masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap 2 pelaku DPO lainnya. Wow, 8 tahun dan itu baru tangkap sekarang. Dan orang-orang mengira bahwa Peggy ini adalah anak dari bupati ya, mantan bupati atau anak dari pejabat-pejabat tinggi. Dan ternyata setelah ditangkap ternyata bukan anak petinggi tapi anak orang biasa guys. Bahkan anak kuli bangunan. Wow, itu yang membuat para netizen itu apa ya, ditertawakan lah ya kepolisian itu. Kok bisa mereka kalah dengan anak kuli bangunan guys. Kok bisa ya selama 8 tahun bersembunyi. Bahkan katanya ada yang bilang kalau Peggy ini pintar sekali bersembunyi, bisa mengalahkan Sambo guys. Kalian mungkin ingat ya yang kasusnya Sambo, dan itu mudah banget dibandingkan Peggy selama 8 tahun jadi buron gitu kan. Itu yang membuat netizen menertawakan kepolisian guys, pihak kepolisian. Ini ada video lagi guys selain ini. Brigjen Pol Indra Jafar, mantan Kapolres Cirebon Kota, yang kembali disorot oleh netizen. Beliau tahu siapa pelakunya pembunuhan ini. Bahkan beliau tahu di mana tempat tinggalnya si Egy. Beliau juga tahu kalau Egy sudah menikah dan mempunyai anak. Anaknya cewek. Dia juga tahu kalau si Egy enggak tinggal di wilayah Pulau Jawa. Salam sehat Bapak Polisi. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah orang ini mengatakan yang sebenarnya? Apakah emang hanya banyak yang setelah kasus ini viral banyak yang pansos ya? Apakah menurut kalian ya hanyalah dia ingin terkenal atau ingin terlihat atau gimana? Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah Pak Polisi ini benar-benar mengetahui gitu ya seluk-beluk dari kasus ini? Karena kan Pak Polisi ini tuh dulunya yang Brigjen Pol Indra Jafar ini kan dulu yang menangani kasus ini ya 8 tahun yang lalu, dan sekarang beliau ini sudah naik pangkat guys. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih ya? Ini ada video lagi selain itu guys. Cuman anak kuli bangunan yang terlihat bodoh ini kita Kan? sendiri kan. Iya. Masa perkara kuli bangunan 8 tahun nggak ketangkap? Polisi kalah dengan kuli bangunan, gila. Kan gitu kan. bukan karena siapa pelakunya, tapi justru background si pelaku ini siapa. Iya. Ketika ini tertangkap blow up-nya profesinya kuli bangunan, mikir lagi apakah iya orang tuanya nyuruh anaknya jadi kuli bangunan Jadi kuli bangunan katanya. untuk mengkelabui gitu kan mikir lagi gitu. Kalau memang benar Peggy ini adalah pelakunya dan profesinya adalah Kuli bangunan. seorang kuli bangunan, berarti selama ini Polri Dengan tidak baik. bekerja dengan Waduh, baik, itu inget loh. Bener. atau dengan sengaja menganggap sudah 8 tahun dan gitu kan. orang. Udah banyak yang tertangkap, ngapain? Kalau memang ada. Kalau memang ada. Kalau tidak ada ya cukup di 8 orang Cukup saja. jadi 8 orang. Ya ini mah analisa kita Ya, ngobrol-ngobrol. analisa ngobrol-ngobrol aja Tapi, sebagai warga. sejauh ini kami Wah, menurut pendapat gimana nih? Ayo. Apakah pendapat dengan pengacaranya dari Vina ini guys? Kenapa baru sekarang dan itu membuat orang shock ternyata
pelakunya adalah kuli bangunan. Apakah ini emang bener pelaku aslinya, atau sampai bayang tadi aja sampai kayak ini ya, masih 50-50 dia kalau emang ini bener gitu pelakunya gitu, kayak masih belum ini gitu, masa 8 tahun gitu loh, dan ternyata itu adalah kuli bangunan gitu yang buron itu tuh. Wow. Ya, ada sebuah video lagi nih guys. Habib, bantu, kasihan orang miskin, sampean kan orang pinter. Ya, saya bantu. Waduh, ada musik takut kena copyright Sebisa saya, sepandai saya. Soalnya videonya banyak di take down. Waduh, katanya banyak di take down guys. Coba kita lihat ya. Jangan ikut campur apa. Jadi saya ini orang Kalimantan. Videonya orang Kalimantan. Kita lihat ya. Sebenarnya gini, banyak yang komen-komen di PT saya, ya. PT di mana kita lawan ini bukan orang sembarangan. Wow, katanya bukan orang sembarangan. Ya, 3-4 orang ini bukan orang sembarangan ini yang dilawan ini. Nah, itu bukan orang sembarangan. Kalau yang ditangkap yang 8 itu kerucu-kerucu. Mohon maaf, kroco-kroco itu. Yang ditangkap ya, yang diponis 8 tahun penjara dan bla 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 bla. Seperti itu simple. Itu enggak apa namanya? Itu gampang gitu. Nah, yang 3-4 orang ini yang sulit untuk dipecahin ini. Kenapa? Karena dampaknya apa apabila ketahuan kasus ini? Itu yang pertama, bisa jabatan menjadi taruhan. Itu yang pertama, ya, bisa jabatan jadi taruhan, ya. Yang kedua, otomatis rakyat Indonesia tidak akan percaya lagi dengan namanya institusi hukum di Indonesia. Semakin tidak percaya. Semakin tidak percaya. Gitu, semakin tidak percaya. Nah, yang kedua, kita tahu bagaimana udah busuk-busuknya para pejabat yang pokoknya kayak gini lah. Intinya lo punya jabatan, lo punya uang, lo punya kuasa gitu. Nah itu gitu. Nah terus kalau pandangan saya, yang dilawan ini banyak sebenarnya orang-orang netizen yang mungkin memiliki memiliki mungkin prediksi sendiri-sendiri yang ingin mengungkapkan pembicaranya ke publik. Tapi mereka tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Gitu. Kenapa tidak mampu? Tidak mampunya yaitu tadi, yang dilawan ini bukan orang kroco-kroco. Sedikit-sedikit main lapor. Terus juga hukum di negara ini, giliran yang ngelapor itu berduit cepat ketangkapnya gitu loh. Nah, giliran yang ngelapor ini orang miskin, orang yang nggak punya, jangankan entahlah diproses aja nggak kayaknya. Nah kayak iya benar guys, giliran orang kaya itu cepat ya, karena dikirain kasih duit polisi langsung kerja, tapi giliran orang miskin yang nggak memberikan uang gitu kan, mereka lambat banget menangani kasus ini. Dan ini tuh udah menjadi pengetahuan publik gitu kalau polisi itu selalu seperti itu gitu. Dan itulah yang membuat para netizen hampir ya kehilangan kepercayaan kepada kepolisian guys. Seperti yang orang ini bilang ya, mas ini bilang katanya nggak tahu ini siapa namanya tadi deh. Beliau bilang Habib ya namanya ya kalau nggak salah. Habib ini bilang kalau kasus ini berarti akan terbongkar semuanya guys. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe OKK Page supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbaru dari kasusnya Vina ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.